Shalom Bethesda Church. Shalom. Halo. Mari katakan bersama saya adalah anak yang paling dikasih oleh Tuhan. Yang paling dikasih oleh Tuhan. Juga kamu, bilang sama kiri kanannya. Amin. Saudara, sebelum kita mulai muji menyembah Tuhan, saya mau share sesuatu. 2 minggu kemarin kita sedang mendengar visi dari Pastor Ivan. Ada satu hal yang menjadi rema dalam hati saya, yaitu kata tempat perhentian, saudara. Saya jadi teringat sama satu ayat Ibrani 4 ayat 16 yang berkata bahwa marilah kita memberanikan diri untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Mari saudara, saya mau ajak saudara untuk memberanikan diri pagi hari ini menghadap kepada tata kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena udah gak ada lagi batas antara kita dan Tuhan. Kita bisa kapanpun meminta apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan hari ini. Mari saudara, saya ajak saudara semua untuk tutup mata. Terima kasih Tuhan, kalau sudah tidak ada lagi batas antara kami denganmu Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, Engkau yang sediakan semuanya bagi setiap kami Tuhan, bahkan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus, Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Come on, sing it, church. We are standing. And I know that there are angels all around. Let us pray. Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Come on, sing. We are standing. We are standing on holy ground.
saudaraku, di kayu salib saudaraku, Tuhan tidak hanya menghapuskan dosa-dosa saya dan saudara, tapi Yesus juga memberikan kebenarannya kepada saudara, amin. Dan kebenaran ini tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Yakobus berkata, doa orang benar besar kuasanya, amin. Karena itu apapun yang engkau hadapi saat ini saudaraku, datang pada Tuhan, berdoa sama dia. Karena doa orang benar besar kuasanya. Can I get an amen? Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say your promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen, church? Can I get an amen? Oh, when you say your promise, we'll say yes and amen. Come on, church, sing it together with me, come on. What you want, three are in the room. There is space for something new. We know that you're right here in the midst. Your presence is available. The promise is attainable. The possibilities are limitless. The possibilities are limitless. Sing it. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Hey. Say yes and amen.
Jesus. Tak kuandalkan kekuatanku, namun Engkau yang kuat gagah. Amin. Lewati lembah Kau sertaiku, tak Kau tinggalkan aku. Amin. Ku berdiri di atas karuniamu, takkan goyah hatiku. Ini iman percaya kami Tuhan. Ku tetap percaya Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu musuh dikalahkan. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Umat pemenang katakan haleluya. Thank you Jesus. Mari saudaraku katakan sekali lagi. Melewati lembah Kau sertaiku, tak Kau tinggalkan aku. Berdiri di atas karuniamu, takkan goyah hatiku. Dengan iman katakan, lawan yang menghadang apapun itu, Kau lebih besar. Haleluya Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan Kau berperang atas kami. Oh kini ku berdiri atas kemenangan. Ku naikkan pujian, pujian kemenangan. Oh layaknya di bumi, as it is in heaven. Seperti di surga, selama-lamanya. Hey, Kau setia, layaknya di bumi, seperti di surga, selama-lamanya. Ya setia. Karena Engkau yang berperang untuk setiap kami di sini dan Kau jadikan kami pemenang, amin. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah sekali-kalinya meninggalkan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau selalu beserta kami Tuhan. And we thank you Lord for that. Thank you Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku
percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta kami Tuhan. Dari kemarin, sekarang, sampai nantinya Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kepadamu Yesus. Untuk segala kebaikan yang kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. I call you faithful for the promise that you've had and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kita percaya dan mengasihi Tuhan. Kita sama-sama katakan, I call you Savior, for the blood that washed me clear, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go.
Karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Betapa kami bersyukur hari ini kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kami hidup di bawah kasih karunia. Kami tidak lagi hidup di bawah tuntutan, tetapi kami hidup di bawah ketersediaan. Ada begitu banyak ketersediaan dari pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan, yang engkau mau berikan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, hanya dengan iman kami menerima semua ketersediaan dari pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan. Iman seperti tangan yang terbuka untuk menerima. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya hari ini kami kembali menempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Firman tentang Yesus, tentang semua pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Hari ini Tuhan kami siap menerima dan kami siap memiliki apa yang menjadi milik kami dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. 2025. Possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak ketersediaan, ada begitu banyak warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, yang Tuhan mau berikan kepada saudara, kepada saya. Miliki. Bilang sama kiri kanan saudara, miliki. Jangan sebagian. Semuanya. Amin. Kita lihat videonya sekali lagi. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Suatu negeri dengan mata air, sungai, dan danau, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, suatu negeri dengan pohon ara, pohon anggur, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Miliki apa yang menjadi milikmu. Possessing your possession. 2025 possessing your possession, miliki apa yang menjadi milikmu. Tuhan punya begitu banyak. Katakan bersama saya, banyak. Amin. Jangan miliki sebagian, miliki semuanya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat setelah sekian lama mereka masuk ke tanah perjanjian, setelah sekian lama mereka tinggal di tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umurmu, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Artinya masih amat banyak milik mereka yang belum mereka miliki. Ada begitu banyak tapi belum mereka miliki. Kemudian kalau saudara baca ayat selanjutnya, di situ kita menemukan bahwa Allah menyebutkan negeri yang tertinggal dari tanah perjanjian yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel. Setiap nama yang muncul dalam Alkitab bukan untuk penuh-penuhin Alkitab. Tapi setiap nama yang muncul ada arti yang signifikan yang Tuhan mau beritahukan kepada saudara, kepada saya. Ruang untuk ketidakpercayaan. Yang kedua, jangan ada ruang untuk hukum
Taurat. Yang ketiga, jangan ada ruang untuk kemalasan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan ada ruang untuk kemalasan. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah mendengar perintah itu. Memiliki apa yang menjadi milikmu. Sejak zaman Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, semua negeri yang kamu lihat akan aku berikan kepadamu. Jelajahi negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Pada zaman Musa, kita telah sampai di pegunungan orang Amori, di negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Majulah, dudukilah negeri itu. Pada zaman Yosua juga demikian, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan, kau beserta seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, menurut janji yang kuberikan kepada Musa. Perintah ini bukan untuk orang yang malas. Itu sebabnya kami percaya Tuhan. Iman adalah tangan yang terbuka untuk memiliki apa yang menjadi milik kami. Dan iman itu adalah timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan biarlah hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah mereka memiliki hati untuk menjelajahi, mengeksplor semua tentang Yesus dan semua tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang giat. Karena mereka adalah ciptaan yang baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Menjadi orang yang rajin. Menjadi orang yang giat. Bukan menjadi orang yang malas. Terutama mengeksplor semua tentang Yesus dan semua tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan mereka akan memiliki apa yang menjadi milik mereka dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan di tempat mereka bekerja, di marketplace Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Karena Engkau adalah Tuhan, mereka adalah hamba. Kau tempatkan mereka dimanapun Tuhan. Biarlah mereka melakukan pekerjaan mereka seperti mereka melakukan untuk Tuhan. Dan daripadamu lah upah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan. Biarlah mereka mengerti kebenaran ini. Dan Engkau memberikan performance kepada mereka Tuhan. Menjadi orang yang giat, menjadi orang yang rajin. Bukan pemalas. Dan biarlah Engkau memberikan kreativitas kepada mereka. Hikmat yang menuntun mereka. Apapun yang mereka kerjakan. Seperti Yusuf Tuhan. Engkau buat berhasil. Dan semua atasan mereka, semua bos mereka akan melihat dan memberikan favor kepada mereka Tuhan. Memberikan kebaikan. Engkau akan angkat mereka Tuhan. Bukan di tempat yang rendah, tapi di tempat yang tinggi. Engkau akan mengangkat mereka Tuhan. Supaya kehidupan mereka, keberhasilan mereka, kesuksesan mereka menjadi kesaksian yang baik dari Kristus. Semua orang dunia bisa melihat siapa Tuhan yang ada di dalam mereka, yang memberkati mereka, yang membuat mereka sukses, yang membuat mereka berhasil. Dan pada akhirnya kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa saudaraku. Saudaraku boleh sapa kanan kiri katakan jangan malas saudaraku. Savior of the world, as a precious sacrifice, you are the bread of life, you're the bread from heaven, you crown me with your love, your everlasting life, you are the bread of life, you're the bread from heaven. Dan siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang Engkau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung
semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit kami hari ini disembuhkan. Kami terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan, buat darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan saudaraku. Kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita sudah terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur, sama-sama katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am breathing. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia kami diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan oleh iman. Bukan hasil usaha kami, semua karena pemberian. Bukan hasil pekerjaan kami, semuanya semata-mata karena kasih karunia oleh iman. Dan kami diciptakan dalam Kristus Yesus. Kami menerima keselamatan karena iman, karena kasih karunia. Supaya kami melakukan pekerjaan yang baik, yang sudah Engkau persiapkan sebelumnya. Engkau mau kami hidup di dalamnya. Kami bersyukur buat kasih karunia yang kami terima Tuhan. Untuk keselamatan kami, untuk kebenaran kami. Dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tidak mau membuat menjadi sia-sia. Kami mau bekerja lebih giat lagi. Bukan karena kami, tapi karena kasih karunia yang menyertai kami. Engkau akan memberikan performance kepada kami Tuhan. Terutama dalam mengeksplor semua tentang Yesus dan semua tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Karena kami mau memiliki apa yang menjadi milik kami. Ada begitu banyak warisan, ada begitu banyak ketersediaan yang luar biasa dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kami sudah melihat suku Aser, ada begitu banyak warisan-warisan di dalam tanah perjanjian yang begitu luar biasa. Makanan yang berlimpah, yang berkualitas. Segala sesuatunya Tuhan begitu luar biasa, tapi mereka tidak memiliki apa yang menjadi milik mereka karena kemalasan. Dan biarlah hari ini Tuhan, Engkau berikan kepada anak-anak-Mu bukan karena usaha mereka, sekali lagi bukan karena perbuatan mereka, tapi karena kasih karunia yang menyertai mereka. Engkau memberikan performance Tuhan, kesanggupan. Mereka menjadi orang-orang yang rajin, menjadi orang-orang yang giat. Terutama dalam mengeksplor firman Tuhan, firman Yesus. Kami percaya Tuhan ketika mereka mengeksplor tentang Yesus, tentang pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Mereka mendengar, mereka membaca, mereka percaya. Mereka akan memiliki apa yang jadi milik mereka. Dan bukan hanya itu Tuhan. Engkau mau mereka di luar, di marketplace tempat mereka bekerja. Engkau mau mereka menjadi orang yang sukses. Diberkati. Menjadi orang yang rajin. Giat. Bukan pemalas.
Supaya mereka bisa menjadi kesaksian. Hidup mereka, kerajinan mereka, kerja keras mereka menjadi kesaksian dari Kristus yang begitu baik. Berkat-berkat yang mereka terima menjadi kesaksian buat orang-orang dunia. Supaya orang dunia bisa melihat siapa Tuhan yang memberkati mereka. Dan sehingga pada akhirnya mereka mau mengenal siapa Tuhan yang memberkati anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami percaya di tahun ini Tuhan mereka akan memiliki apa yang menjadi milik mereka dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Tuhan akan mengangkat anak-anakmu Tuhan di tempat ini. Di tempat yang tinggi. Tuhan akan berikan jabatan yang baru. Jabatan yang tidak pernah turun terus naik. Jabatan yang tidak pernah jadi ekor, jadi kepala. Tuhan tempatkan mereka di tempat yang tinggi. Dalam keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini Tuhan. Mungkin orang dunia berkata, kita gak mungkin naik, kita gak mungkin ada kesempatan. Tapi kami tetap pegang janji firman Tuhan. Seperti Barak memegang janji firman Tuhan. Engkau akan menaruh anak-anakmu Tuhan di tempat yang tinggi. Ketika dunia dilanda kegelapan, terang Tuhan akan terbit atas mereka. Kemuliaan Tuhan akan terbit atas anak-anakmu. Dan ketika kemuliaan Tuhan terbit, terang Tuhan terbit, seperti firman-Mu berkata, bahwa pelita tidak pernah ditaruh di bawah gantang, tapi pelita ditaruh di atas gantang. Supaya semua orang bisa melihat. Itu sebabnya di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini, ketika terang Tuhan terbit atas anak-anakmu, karena mereka terus mendengar firman Kristus, terus mendengar firman tentang Yesus, kami percaya Engkau akan menaruh anak-anakmu di posisi yang tinggi, di tempat yang tinggi, supaya semua orang bisa melihat siapa Tuhan yang ada di dalam anak-anakmu, yang membuat anak-anakmu di tempat yang tinggi diberkati. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuannya dengan anak dan roh kudus, sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya, tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.